Sebagai seorang nenek, selain mendapatkan perlindungan, dia juga seharusnya berusaha melindungi orang yang disayanginya. Dengan korban yang tidak seharusnya terjadi dan dapat dihindarkan. Sebenarnya pertanyaan besar di dalam kasus ini adalah, mengapa melakukannya, bukan siapa pelakunya. Inilah kisah sedih dari keluarga Broken Home yang penuh dengan masalah yang rumit. It's Jejelisius Story Time. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari negara Amerika Serikat. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai. Jonathan Hoffman, seorang pemuda berusia 17 tahun, yang hidup di daerah pinggiran kota yang makmur di West Bloomfield di Detroit, Michigan. Dia sedang menyelesaikan tahun terakhir sekolahnya di Farmington Central High School dan berencana akan melanjutkan kuliahnya di Eastern Michigan University. Dengan tinggi 140 cm dan berat 50 kg, Jonathan dikenal sebagai seorang pemuda humoris dan cerdas. Semuanya berjalan dengan sangat baik sebelum akhirnya pada tahun 2011 terjadi perubahan besar dalam hidupnya. Selain orang tuanya yang memutuskan untuk bercerai, adiknya juga didiagnosa menderita tumor otak. Hal tersebut membuat kedua orang tuanya terpaksa harus membawa adiknya yang bernama Jessica untuk pindah ke Arizona untuk mendapatkan perawatannya di sana. Jonathan yang tetap mau bersekolah di daerah Michigan sejak bulan Agustus 2011 terpaksa tinggal bersama dengan nenek dan kakeknya yang telah berusia 87 tahun bernama Fred Lane. Jonathan mengalami masa yang sulit setelah ditinggal pergi oleh kedua orang tuanya. Dia mengalami stres dan mulai menggunakan obat-obatan terlarang yang menyebabkan perilakunya yang dulunya baik berubah menjadi pemarah dan bersikap kasar. Pada bulan Maret, dia dibawa dan dirawat di rumah sakit karena overdosis obat terlarang. Polisi yang menggeledah mobilnya menemukan banyak obat terlarang di sana. Dia pun didakwa atas kepemilikan obat terlarang dan diberikan hukuman masa percobaan. Dia diharuskan menjalani wajib lapor dan menjalani pengecekan obat terlarang secara teratur. Pada bulan April 2012, Jonathan kembali menggunakan obat terlarang sehingga dia gagal melewati tes pengecekan yang dilakukan kepadanya. Hal tersebut menyebabkan terjadi pertengkaran hebat antara dirinya dengan neneknya yang kecewa dengan hasil tes tersebut. Neneknya mengatakan bahwa Jonathan telah melakukan tindak kekerasan dengan memecahkan layar komputer dan menendang pintu. Neneknya memanggil polisi dan melaporkan tentang cucunya yang tidak terkendali tersebut. Polisi yang tiba di rumah neneknya hanya melakukan perdamaian saja, tidak melakukan tindakan penangkapan. Bukannya mengirimkan cucunya kembali kepada orang tuanya ataupun merehabilitasinya, dia merasa bahwa dia mengetahui apa yang terbaik untuknya. Pada tanggal 18 April 2012, nenek Jonathan yang bernama Sandra Lane mengajukan diri untuk mendapatkan izin membawa senpi. Dia secara diam-diam mengikuti kursus di lapangan tembak setempat dan kemudian membeli sebuah senpi semi-otomatis jenis Glock 9 mm pada tanggal 27 April 2012. Sebulan kemudian, pada tanggal 18 Mei 2012 pagi, Jonathan yang diperintahkan untuk menjalani pemeriksaan obat terlarang diantar oleh neneknya ke tempat tes, dan ternyata dia kembali tidak lulus. Sandra menyuruh suaminya untuk keluar membawa anjing mereka jalan-jalan. Tidak berapa lama kemudian, pertengkaran pun terjadi. Jonathan meneriaki neneknya bahwa dia tidak mau dipenjara akibat penggunaan obat terlarang tersebut. Sore harinya, saat itu Jonathan sedang berada di kamarnya di lantai atas dan bersiap-siap untuk keluar bermain bersama teman-temannya dan bermaksud membawa mobil neneknya. Neneknya yang mengetahui hal tersebut kemudian melarangnya untuk pergi keluar. Tentu saja hal tersebut tidak diterima oleh Jonathan. Akan tetapi bukannya memanggil polisi ataupun menasehatinya, Sandra malah mengeluarkan senpinya dan mengancam Jonathan agar mau mematuhinya. Terjadi pertengkaran di antara mereka, dan Sandra Lane yang telah berusia 74 tahun saat itu, seorang mantan guru sekolah, menyarankan 2 butir peluru ke bagian dada Jonathan yang saat itu masih berada di dalam kamar mandinya. Dia kemudian berjalan turun ke bawah.
Kesempatan itu digunakan oleh Jonathan untuk melakukan panggilan kepada 911 dan menceritakan kejadian yang baru saja menimpa dirinya dan memberitahukan lokasi kejadian kepada operator polisi tersebut. Ternyata Sandra yang turun ke bawah bukannya mau memanggil bantuan, tapi dia malah berencana mengambil dan memasukkan lebih banyak peluru ke senpinya. Dia kemudian berjalan kembali ke atas dan memuntahkan lebih dari 5 butir peluru ke arah Jonathan yang kala itu sedang meminta bantuan 911. Beberapa menit setelah panggilan 911 yang dilakukan Jonathan, polisi pun tiba di rumah Sandra. Dengan tangan diangkat ke atas, Sandra berjalan keluar dan mengatakan, "Aku telah menghabisi cucuku." Dia kemudian menunjukkan kepada polisi lokasi letak tubuh cucunya berada. Dari hasil penyelidikan di lokasi kejadian, ditemukan 10 selongsong peluru dan terdapat 5 luka pada tubuh Jonathan. 3 di bagian dada, 1 di perut, dan 1 di tangan. Hasil otopsi ditemukan adanya penggunaan obat-obatan terlarang di dalam aliran darah di tubuh Jonathan. Sandra Lane yang tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, pada tanggal 19 Maret 2013, didakwa atas perbuatan mengambil nyawa secara tidak berencana tingkat 2 terhadap Jonathan. Selama di persidangan, Sandra yang mengenakan pakaian penjara berwarna orange terus-menerus menyalahkan kedua orang tua Jonathan yang tidak mau membawa serta Jonathan ke Arizona dan malah meninggalkannya bersama dia. Dia mengatakan bahwa penggunaan obat terlarang telah membuat Jonathan menjadi cucu yang pelawan dan susah diatur. Sambil menangis dia berkata, "Jika aku bisa kembali ke masa lalu, aku tidak akan membiarkannya tinggal di sini. Aku akan mengatakan kepada kedua orang tuanya bahwa itu adalah tanggung jawab mereka. Aku tidak mau meninggal di dalam penjara. Ya Tuhan, aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Maafkan aku. Aku menyayangi John. Aku menyayanginya sampai detik ini." Di sisi lain, anak Lane, yakni ibu dari Jonathan yang bernama Jennifer Hoffman, memberikan keterangan betapa erat hubungan dia dengan putranya dan meminta pengadilan agar memberikan hukuman yang berat terhadap ibunya. Dia berkata bahwa dia tidak akan bisa melihat perkembangan kehidupan putranya lagi. Dia tidak bisa melihat Jonathan tamat sekolah dan memiliki anak. Sekarang dia bahkan terpaksa harus merayakan ulang tahun anaknya di makamnya. Dia juga berkata bahwa di saat sedang sekarat, putranya pasti merasakan teror dan ketakutan diburu dan dihabisi oleh orang yang disayanginya. Seorang jaksa membacakan surat pernyataan dari ayah Jonathan yang bernama Michael Hoffman. Michael berkata bahwa dia sangat merasa berduka atas kejadian yang telah menimpa putranya. Dia telah mendengarkan rekaman percakapan telepon 911 yang mengerikan yang dilakukan oleh putranya. "John adalah orang yang lembut dan penuh kasih. Aku merindukan anakku setiap hari," begitu kata Michael. Dia juga meminta agar ibu mertuanya dihukum berat atas perbuatannya. Pengacara Sandra mengatakan bahwa Jonathan telah memukul dan menendang dada neneknya, sehingga Sandra terpaksa membela dirinya dari tindakan kasar cucunya tersebut. Walaupun tidak terdapat adanya bukti yang dapat mendukung pernyataan tersebut. Dia juga mengatakan bahwa Sandra tidak seharusnya berada di penjara selama sisa hidupnya. Ketika ditanya oleh jaksa kenapa Sandra mau melakukan tindakan penyerangan tersebut, dia berkata, "Aku tidak tahu. Aku sungguh tidak tahu. Aku hanya melakukannya." Sandra Lane terbukti bersalah oleh pengadilan dan dijatuhi hukuman penjara minimal 22 tahun dan maksimal 40 tahun. Dia memohon agar hakim bersedia mengurangi hukumannya 3 tahun, mengingat bahwa dirinya telah tua. Setelah hukuman diumumkan, Sandra menoleh kepada putrinya Jennifer Hoffman yang tersenyum lebar dan mengacungkan jempol kepadanya. Bahkan saat berada di luar sidang, kepada wartawan Jennifer berkata, "Semua yang dia katakan dalam pernyataannya adalah bohong. Dia adalah seorang yang narsis dan pembohong. Seharusnya aku sadar lebih awal betapa jahatnya dia sebelum meninggalkan putraku dengannya." Sebenarnya kasus ini banyak meninggalkan pertanyaan yang belum terjawab dengan jelas. Dari hasil rekaman panggilan 911, sepertinya telah terjadi pergumulan di mana Jonathan mungkin saja berusaha merebut sempi dari tangan neneknya, sehingga Sandra terpaksa membela diri. Tidak mungkin seorang Sandra yang sudah tua dan kurus dapat melawan cucunya secara fisik. Akan tetapi berdasarkan bukti yang ada,
yakni 10 selongsong peluru, dan Jonathan yang melakukan panggilan 911 untuk meminta bantuan. Semua menunjukkan bahwa Jonathanlah yang telah menjadi korban, dan Sandralah pelakunya. Demikianlah cerita tentang Sandra Lane dan cucunya Jonathan Hoffman. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Pembelian Sempi sejak awal untuk menghabisi cucunya, atau untuk membela dirinya? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next Jejelicious Stories. Bye-bye.